lebih baik dana itu digunakan untuk membangun kependidikan daripada memboroskan. Ini harus dicontoh oleh pemimpin negara kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Juniansyah dari kelas 12 agama. Kali ini saya akan membahas tentang perjalanan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kita tahu adalah beliau adalah seorang pembebas Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini terletak di Palestina, di Yerusalem. Jadi beliau yang membebaskan seluruh warga Palestina pada saat itu dijajah oleh warga atau oleh tentara salib. Tentara salib ini adalah seorang Katolik, kaum Katolik, tentara salib, tentara Kristen Nasrani. Jadi beliau yang membebaskan warga Baitul Maqdis, warga Palestina terhadap tentara salib tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang biografi dari Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini bernama lengkap Salah ad-Din Yusuf bin Ayyub, ya, atau yang biasa kita sebut ya, itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dia adalah putra dari Najm ad-Din bin Ayyub, atau orang biasa juga panggil Najmuddin bin Ayyub, dari bangsa Azerbaijan. Azerbaijan ini bagian dari Arab sana. Jadi kalau kita berwisata ke Arab pasti dengan Azerbaijan. Oh, ada di daerah semenanjung Arab. Salahuddin merupakan keturunan suku Kurdi yang hidup dalam sebuah kastil di Takrit yang berada di tepian Sungai Tiris, Irak. Sungai Tiris ini berada di Irak, dan mengelola kastil itu. Dia lahir di kastil tersebut pada tahun 1137 Masehi atau sekitar 532 Hijriah. Di kalangan Muslim bahkan Kristen, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini adalah sosok yang sangat populer, ya. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal. Di antaranya Salahuddin merupakan pimpinan panglima yang bijaksana, ya, panglima perang yang sangat bijaksana. Gitu. Mempunyai pasukan militer yang sangat banyak, ya, yang tangguh dan berwibawa di depan lawan. Jadi itu akan mengunggulkan dari pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ini, serta mempunyai sifat kesatria, juga santun dan pemaaf. Misalnya, sebagaimana yang ditunjukkan ketika terjadi perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi terkenal sebagai penguasa sekaligus sebagai ulama. Jadi dia selain sebagai penguasa pemimpin, selain sebagai umara, dia terkenal sebagai ulama. Ya, itu kehebatannya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi bisa mengeluarkan pendapat, bisa juga memerintahkan. Jadi orang semua itu taat pada dia. Semua rakyatnya taat pada dia, karena dia adalah seorang ulama, karena dia adalah seorang pemimpin juga, sekaligus mungkin ya ulama, ustadz, kiai. Kalau di Indonesia itu kiai, ya, semacam kiai. Ya, di masa pemerintahannya Salahuddin Al-Ayyubi ini banyak disibukkan dengan peperangan. Jadi dulu para khalifah itu selain dia mendirikan negara, memimpin negara, dia juga aktif untuk berperang. Artinya membebaskan, ya, membebaskan kaum muslimin dari genggaman orang-orang kafir. Itu dulu. Tapi kalau sekarang beda. Ya, kita berdakwah dengan cara rahmatan lil alamin, dengan cara yang sopan. Ya, itu bedanya. Dulu kita khilafah dengan sekarang gitu ya. Harus dengan cara lembut.
Karena kan media teknologi juga semakin berkembang. Jadi mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Disebabkan upayanya untuk membantu Mesir dan beberapa negara Islam lain dari serangan tentara salib yang terang-terangan telah menyulut peperangan. Jadi tentara salib ini yang sekarang yang malah menyulut peperangan gitu. Namanya tentara salib gitu ya. Maaf sekali, di sini kita ganti kamera menjadi kamera handphone dikarenakan kamera lagi down, tapi tetap mantap kok. Hari berganti hari, waktu terus berlalu. Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada tanggal 12 November 1192 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi wafat dengan tenang. Salahuddin Al-Ayyubi ini telah mengukir tinta-tinta emas daripada perjuangan-perjuangan Islam ya di Timur Tengah. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah penerus para sahabat ketika masa khilafah terdahulu. InsyaAllah beliau sudah membebaskan banyak daripada Baitul Maqdis, daripada kekuasaan Islam, khalifah Islam di dunia ini, khususnya di Timur Tengah. Ada beberapa akhlak utama Salahuddin Al-Ayyubi yang dapat kita teladani. Yang pertama, Salahuddin merupakan pimpinan yang bijaksana, mempunyai pasukan militer yang tangguh dan berwibawa di depan lawan, serta mempunyai sifat kesatria, juga santun dan pemaaf. Jadi kalau kita mau melihat seorang kesatria, seorang pemimpin daripada sebuah peperangan atau sebuah militer, lihatlah, contohilah Salahuddin Al-Ayyubi ini. Dia luar biasa, sangat luar biasa sekali lah ya. Dia luar biasa sekali. Yang kedua, pada masa dinasti Ayyubiyah, menjauhi cara-cara pemborosan, mendukung pentingnya ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan rakyat. Sehingga wajar kalau ketika itu banyak dibangun madrasah-madrasah yang jauh lebih yang dibangun semasa kepemimpinan dinasti Fatimiyah atau dinasti Abbasiyah. Jadi beliau ini sangat luar biasa sekali ya. Dia menjauhi pemborosan, tabzir ya. Lebih baik dana itu, ini harus juga dicontoh oleh para pemimpin sekarang, lebih baik dana itu digunakan untuk membangun kependidikan daripada memboroskan. Ini harus dicontoh oleh pemimpin negara kita saat ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Pada intinya adalah Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa sekali, terutama dalam periode kepemimpinan Khalifah Islam. Ya, beliau sudah banyak membebaskan. Intinya kita sebagai manusia zaman ini ya, harus meniru betul namanya Salahuddin Al-Ayyubi ini. Bagaimana kesatrianya, perjuangannya, terus perilakunya, kita harus menirukannya ya. Kita harus tanamkan pada diri kita untuk selalu bersifat seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.